بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 tentang berani karena benar. Untuk lebih lanjutnya membahas materi ini silahkan tonton video selanjutnya. Baiklah anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan tentang materi menjadi pemberani karena benar bagian yang kedua. Perhatikan dalam infografis materi ini, semua siswa diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Kemudian semua siswa juga harus mampu menjelaskan dalil nakli tentang syaja'ah. Kemudian semua siswa juga harus mampu menjelaskan hikmah syaja'ah. Dan selanjutnya perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Itu maksud dan makna yang terkandung di gambar-gambar itu apa? Silakan kalian tuliskan dan ekspresikan dalam buku tulis kalian masing-masing sebagai salah satu tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, materi tentang keterkaitan syaja'ah dengan kejujuran. Yang pertama, hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Sifat syaja'ah sangat berkaitan dengan nilai kejujuran. Hal ini berdasarkan uraian sebagai berikut. 1. Konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa yang dolim. Itu hanya bisa dilakukan oleh para pemberani. Sebaliknya para pengecut hanya akan menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. Yang kedua, setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia yang berani, yang lantang mengakui atas kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah dan jujur. Kemudian yang ketiga, selalu senang berbuat baik karena pada dasarnya setiap manusia akan senang jika diperlakukan secara jujur. Sebaliknya sangat marah dan benci jika dibohongi atau dicurang. Perhatikan isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Yang kedua, faktor-faktor seseorang memiliki syaja'ah. Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab seseorang memiliki sikap syaja'ah. 1. Adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama seseorang itu meyakini apa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintahnya, maka tidak perlu takut kepada siapapun
kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saat kehidupan akhirat lebih dicintai dibandingkan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir seorang mukmin. Dunia hanya sebagai tempat menanam kebaikan dan mencari bekal hidup untuk di akhirat kelak. Yang ketiga, adanya perasaan tidak takut mati. Setiap manusia tidak ada jaminan bahwa esok masih ada atau masih hidup dan bernafas. Sebab itu jangan menunda-nunda menjadi orang yang baik. Yang tentunya kriteria baik itu harus sejalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah ragu dengan kebenaran. Perasaan ragu harus dikikis dengan ilmu, karena ilmu itu menerangi, memudahkan jalan-jalan kesuksesan. Sebab itu hilangkan sikap ragu, dan bersamaan dengan itu pertebal keyakinan agar tergolong menjadi orang-orang yang berani dan jujur. Yang kelima, ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi, sebab materi memang diperlukan dalam perjuangan atau dalam kehidupan ini, tetapi tidak untuk segala-galanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menentukan segala sesuatu. Kemudian yang keenam, terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membela kebenaran itu tidak mudah dan memang sulit, namun dengan ikhtiar yang maksimal, keberhasilan akan didapat. Istilahnya, kewajiban manusia hanya berikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan berhasil tidaknya usaha manusia. Kemudian di sisi lain, perhatikan orang-orang di sekitar kita atau di sekitar Anda. Hampir 99% keberhasilan itu didapat dari ikhtiar yang sungguh-sungguh, tekun, ulet, rajin, dan tentu tidak melupakan adanya inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah dalil syaja'ah. Dalil nakli tentang syaja'ah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwa aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah
Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Adapun yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar memiliki keberanian, yang pertama menjadi penegak keadilan yang sempurna, bukan sekedar adil, namun keadilan yang paripurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi teladan tentang penegakan keadilan. Yang kedua, setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai kepribadian yang melekat di dalam dirinya, sehingga tidak ada pihak lain yang mempertanyakan keputusan yang sudah diputuskan. Yang ketiga, jika menjadi saksi harus dipenuhi dengan kejujuran, hanya semata-mata ingin menegakkan keadilan, ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk tujuan duniawi. Yang keempat, mendahulukan keadilan, baru kesaksian, dikarenakan betapa banyak orang yang hanya pandai menyuarakan keadilan, tetapi dirinya sendiri melupakannya. Bagaimana mau menegakkan keadilan dan kejujuran kepada pihak lain, sementara dirinya sendiri diabaikan dan dilupakan. Itulah sebabnya jangan memperturutkan nafsu yang mengakibatkan tidak bisa berbuat adil. Yang kelima, keadilan tidak mengenal kaya maupun miskin, keturunan terhormat atau orang biasa, semua diperlakukan secara sama dalam bingkai keadilan. Dan semua itu membutuhkan kejujuran yang konsisten. Yang kedua, landasan syaja'ah untuk kejujuran. Landasan kejujuran adalah keberanian mengungkap kebenaran. Orang jujur ditandai dengan benar perkataannya, yakin akan apa yang diperbuatnya, serta memiliki tekad yang utuh untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sosok seperti itu bukan dimiliki manusia biasa, tetapi manusia yang sejati, yang sudah masak makan asam garam kehidupan, sosok yang teguh pendiriannya, teguh prinsipnya, dan tidak tergoyahkan hanya demi kepentingan sesaat dan keuntungan duniawi semata. Umat Islam sejatinya sudah memiliki sosok tersebut, yakni yang diperankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tinggal kita ini mau meneladani atau tidak. Di samping itu juga kejujuran menjadi landasan iman, sedangkan dusta menjadi bagian dari kemunafikan. Abu Ubaidah meriwayatkan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai selama yang bersangkutan tidak merusaknya. Lalu ada yang bertanya, dengan apa ia dirusak? Rasulullah SAW menjawab, dengan berbohong dan menggunjing. Yang selanjutnya adalah hikmah syaja'ah. Islam sangat menekankan sifat syaja'ah agar dimiliki oleh setiap muslim, sebab maslahatnya bukan hanya untuk yang bersangkutan. Kemudian syaja'ah juga akan memunculkan banyak hikmah, antara lain dalam bentuk sifat yang sangat mulia, yaitu cepat, kemudian tanggap, perkasa, kemudian memaafkan, dan juga tangguh. Selanjutnya adalah hikmahnya bisa menahan amarah, kemudian
tenang dan mencintai. Tetapi jika seseorang itu terlalu dominan beraninya, tidak terkontrol atau tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan, maka akan memunculkan sikap kecerobohan. Kemudian takabur, bisa meremehkan orang lain dan juga ujub. Sebaliknya, jika seorang mukmin kurang syaja'ah, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, dan juga kecil hati. Anak-anakku sekalian, seperti biasa, yang terakhir pada pembelajaran ini adalah kalian harus mampu mengerjakan tugas pada materi. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan keterkaitan antara sifat syaja'ah dengan kejujuran. Kemudian kalian juga harus mampu menyebutkan 3 penerapan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian sebutkan hikmah bersikap syaja'ah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah akan berjumpa lagi di pembelajaran yang selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, saya berpesan kepada adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, jaga kesehatan, selalu beraktivitas dengan baik dan jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 ini cepat sirna dari negara Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.